Baik, Yang Mulia, izin saya akan menyampaikan beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan pasal 43 huruf A, bahwa di sini dia katakan bahwa pelanggaran hak cipta itu khusus misalnya untuk lagu kebangsaan, tadi yang ditanyakan, itu dianggap sebagai fair use. Jadi dalam hak cipta itu ada yang disebut dengan fair use atau penggunaan wajar, di mana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf A mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Kenapa? Karena lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi dia masuk di fair use. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur misalnya dari 70 tahun setelah meninggal. Tetapi undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah fair use atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, ya, kemudian penggunaannya secara ya tadi di warung-warung dan lain-lain. Saya ingin katakan bahwa seperti yang kami setting di awal, ya karena saya ikut menyusun undang-undang ini sebagai ketua tim pemerintah waktu itu, kita membatasi bahwa penggunaan-penggunaan yang harus berbayar itu adalah yang komersial. Karena ada juga penggunaan yang tidak harus berbayar. Kalau saya membeli sendiri atau saya berlangganan sendiri Spotify, saya membeli CD atau apapun dan saya dengar sendiri, dengar di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apapun. Tetapi ketika saya menggunakan Spotify, kemudian saya putar di warung saya, di restoran saya dan seterusnya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial. Tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa ini saya beli sendiri, saya sudah berlangganan apa segala macam, tidak. Kalau digunakan individu silahkan, tetapi ketika itu digunakan secara komersial dan menarik orang untuk hadir, maka saya juga harus membayar royalti. Nah, bagaimana cara membayar royaltinya? Kita memberikan satu mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu menjadi bagian dari mengadakan perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif, dan kemudian dia membayar kepada lembaga manajemen kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada lembaga manajemen kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tadi kan berdasarkan kursi dan lain-lain, maka menggunakan lagu apapun di restorannya menjadi tidak merupakan pelanggaran. Jadi bayangkan undang-undang sudah memberikan kepastian hukum yang sangat luar biasa, tidak ada keraguan pengguna untuk menggunakan lagu-lagu itu di restorannya, di rumah karaoke-nya, atau dimanapun tempat komersial, sepanjang dia sudah membayar. Pendekatan undang-undang ini bukan kriminalisasi, tapi remuneratif monetisasi. Kami sudah men-setting dari awal sejak dulu bahwa pendekatan-pendekatan yang sifatnya kriminalisasi hanya akan menjauhkan para kreator-kreator ini dari penggunanya. Karena apa? Sekalinya dia terjebak untuk melakukan aduan, gugatan, apa segala macam, maka dia akan berhadapan dengan resiko lagunya tidak digunakan orang karena ketakutan terhadap gugatan-gugatan itu. Jika ada pemegang hak cipta, tadi dipertanyakan apakah mereka bisa keluar dan seterusnya, saya ingin mengatakan bahwa hak cipta itu esensinya adalah exclusive rights. Ya, ini dari pemohon, ya. Exclusive rights. Kita tidak mungkin menghilangkan exclusive rights itu. Jadi ketika hak eksklusif itu kan hak untuk menggunakan sendiri, memberi izin atau melarang orang lain. Itu adalah hak eksklusif. Jadi hak eksklusifnya sebetulnya dikecualikan di pasal 23 ayat 5. Di mana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, maka
kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran. Karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa. Dia sudah menjadi bagian dari LMK. Kemudian, kalau dia memilih, saya nggak mau, saya mau semua izin kepada saya, ya silahkan keluar dari LMK-nya. Di Amerika juga sistem itu dikenal dengan opt-out. Jadi dia keluar dari LMK, dia akan urus sendiri. Semua orang yang akan nyanyi lagu dia harus izin dulu ke dia. Repot betul dia. Padahal dengan dia tidak menjadi anggota LMK, maka lagu-lagu dia relatif tidak akan dinyanyikan orang karena orang perlu kerepotan untuk mendapatkan izin dulu sebelum menyanyikan lagunya atau memutar lagunya. Nah, undang-undang ini memahami betul kerepotan itu. Sehingga dikatakan, udah kalian pokoknya duduk saja, diam saja, lagunya mau diputar di karaoke, mau diputar di mana-mana, duduk manis saja, nanti LMK yang akan mengkolek itu semua dan kemudian membayari royaltinya kepada mereka setiap tahun. Dan saya kira itu sudah diberlangsung. LMK sudah bisa mengumpulkan berapa ya? 70M, 80M? Berapa? 77M, bayangkan. 2024. Dan ya, dan itu bisa dikolek terus kemudian diserahkan gitu. Jadi saya mengatakan begini, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mau semuanya harus izin ke saya, silakan. Tapi LMK akan mengumumkan, LMKN akan mengumumkan harusnya bahwa lagu ini, band ini bukan anggota LMK dan kalau Anda akan menggunakan di restoran atau dinyanyikan, izin langsung ke yang bersangkutan. Kan fair sekali itu. Ya, itu hak eksklusifnya. Tapi kita tidak boleh halangin itu. Ya. Cuman saya yakin tidak banyak orang berani melakukan ini. Rugi sekali dia. Karena sebetulnya komposer-komposer besar, saya yakin sudah mendapatkan royalti yang memadai dari apa yang dikelola oleh Pak Dharma dan kawan-kawan ini. Jadi dengan demikian sebetulnya saya ini kan membidani undang-undang ini dan juga saya termasuk yang dari awal melakukan riset tentang hak cipta di berbagai negara. Intinya kalau seseorang melakukan opt-out, melakukan keluar dari sistem ini, maka dia harus siap-siap dengan kerepotan dan siap-siap untuk lagunya hanya untuk dinyanyikan orang saja perlu meminta izin serepot itu kepada yang bersangkutan. Ini sebetulnya. Kemudian desain undang-undang ini one gate system. One gate system itu karena LMK banyak. LMK ini banyak. Ada WAMI, ada macam-macam. Saya KCI ada macam-macam itu. Jadi bayangkan kalau semua harus berhubungan dengan LMK yang banyak itu. Maka kemudian sistem mengatakan bayarnya cukup ke LMKN. Satu pintu. Kalau dia sudah membayar ke LMKN, lewat LMKN, ya lewat mekanisme itu, mungkin teknisnya nanti bisa dijelaskan, maka dia kemudian merasa aman terhadap seluruh LMK yang ada. Dan dia merasa tidak perlu didatangin lagi. Gimana kalau ada orang yang tiba-tiba kemudian datangi TV, itu terjadi. Sebelum undang-undang ini dilakukan, disahkan, banyak TV didatangi, restoran didatangi oleh orang-orang yang mengaku pencipta. Saya ini pencipta, saya ingin ini, Anda harus bayar karena Anda menyanyikan lagu saya. Kalau enggak saya polisikan apa segala macam. Sekarang nggak bisa lagi kayak begitu. Karena yang mendatangi mereka itu hanya boleh LMK. Hanya boleh LMK. Ya. Dan mereka kalau ada LMK yang nggak punya izin operasional melakukan itu saja 4 tahun hukumannya. Jadi undang-undang ini keras sekali melakukan pengaturan bagaimana agar tidak ada LMK jadi-jadian, LMK yang sebetulnya tidak punya izin operasional melakukan penagihan-penagihan. Kemudian ada pertanyaan yang terkait pandangan saya kecuali diperjanjikan lain. Ya, kecuali diperjanjikan lain itu tadi. Jadi ketika dia sudah menjadi anggota LMK, maka otomatis dia sudah memperjanjikan lain itu.
Jadi artinya tidak perlu lagi izin direct license apa segala macam itu. Jadi ketika dia sudah menjadi anggota LMK kan dia sudah memperjanjikan lain. Gitu. Dan memang mempelajari undang-undang ini harus secara sistematik menafsirkan dengan systematic interpretation. Karena begitu kita lihat pasal yang mewajibkan tadi, kecuali diperjanjikan lain, ini kan pasalnya umum, semua objek hak cipta. Nah, pengecualiannya ada di pasal-pasal tentang hak cipta lagu dan musik. Tentang imbalan wajar atau tidak, bagaimana pencipta bisa melarang lagunya yang dibawakan dia tadi. Kalau pencipta ingin melarang, lagunya tidak dinyanyikan orang lain, ya keluar dulu dari LMK-nya. Karena kalau dia masuk LMK, LMK itu tidak pernah bisa mengatakan, oh khusus untuk ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia kan bolehkan untuk semua. Ya. Jadi kalau saya misalnya sudah membayar ke LMKN, dan kemudian restoran saya itu memutar lagu apa saja, maka itu tidak ada pelanggaran apapun. Kecuali kalau ada yang opt-out tadi. Ada yang opt-out dan mengatakan lagu kami harus langsung ke saya dan karena kami tidak anggota LMKN, tidak anggota LMK, maka lagu-lagu itu saja yang tidak boleh. Selebihnya dia boleh nyanyikan. Ini yang sistem yang kita bangun. Kemudian konvensi internasional tidak ada keharusan otorisasi, apa sejarahnya bisa melarang dan seterusnya, saya kira sudah jawab tadi ya. Murah massal dibanding dengan mahal ditinggalkan, ini saya kira evaluasi yang memang harus dilakukan terus-menerus. Kan sebetulnya LMKN itu harus terus-menerus mengevaluasi. Sebetulnya harga yang ini cocok nggak? Kalau menurut saya harga berhitungan dengan kursi, itu nggak boleh kursi kosong dihitung. Kalau kita mau proporsional. Dan self-assessment yang dilakukan oleh setiap tempat yang tadi restoran dan lain-lain, itu harusnya dia laporkan setiap tahun. Seperti orang laporin pajaknya. Jadi dengan demikian, kami memang punya 100 kursi, tapi yang terisi cuma 25 kursi. Saya kemarin datang ke restoran, jam makan siang, cuman saya yang duduk. Bayangkan, apakah dia harus bayar 100 kursi itu? Yang kosong semua itu. Kalau begitu kan nggak bisa juga, nggak adil. Nah oleh karena itu, self-assessment yang dia laporkan, dia sampaikan bahwa kami punya 100 kursi, tetapi kami dalam tahun ini hanya dipakai sekian kursi. Fair saja lah menurut saya. Kalau kemudian bisa nggak orang bohong? Sangat bisa bohong.